Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Nyata. Ajeng di sini ingin membagikan pengalamannya. Di waktu itu Ajeng dan teman-teman ini pernah berkunjung ke Jogja dan mereka menginap di sebuah villa yang ada di Jogja. Dan di sanalah ada beberapa kejadian-kejadian yang sampai sekarang diingat oleh Ajeng. Ternyata dari semua kejadian horor yang dialami oleh Ajeng dan teman-teman ini, belakangan barulah Ajeng tahu bahwa ada sesuatu yang memang terjadi. Bisa dikatakan disengaja. Gimana cerita lengkapnya? Jadi di sekitaran tahun 2012 waktu itu Ajeng bekerja di sebuah kantor di Semarang. Pada saat pertama kali Ajeng masuk kantor, jadi sudah ada beberapa orang yang kerja di sana. Sudah lama, sudah sekitar 3 sampai 5 tahunan. Di antaranya ada yang bernama Meta, Sofi, dan juga Lydia. Nah, teman-teman Ajeng yang ini usianya hampir sama dengan Ajeng. Kira-kira mereka lulus dari SMA itu 2 tahun di bawah Ajeng. Ada yang 1 tahun di atas Ajeng. Ya hampir salah satu dengan Ajeng, mungkin dari sinilah mereka itu lebih cepat akrab. Apalagi di samping itu di tempat kerjanya karyawannya itu tidak banyak. Jadi mereka itu menempati sebuah ruko yang terdiri dari 3 lantai. Sedangkan yang bertugas di urusan administrasi dan juga di depan komputer ini adalah Ajeng dan teman-temannya itu, yang semuanya adalah cewek-cewek. Selain itu ada beberapa OB, ada juga orang yang bertugas di sana. Sebenarnya orang ini adalah ibu-ibu, adalah pembantu rumah tangga di rumah owner, yang biasanya ibu-ibu juga beberapa waktu juga bekerja di sana. Perusahaan ini dimiliki oleh sepasang suami istri. Sepasang suami istri ini baik banget. Singkatnya, ketika Ajeng kerja di sana, itu di tahun pertama di bulan Desember, kantor ini mengadakan acara rekreasi. Sedangkan sendiri sepasang suami istri itu akan berlibur di Jepang. Sebelum berangkat ke Jepang, mereka pesan ke salah satu orang karyawan. Jadi sepasang suami istri ini ngasih beberapa dana untuk mereka liburan. Nah, budgetnya waktu itu hanya cukup untuk mereka pergi ke tempat yang tidak terlalu jauh. Jadi mereka tidak bisa untuk berpergian ke Bali karena yang diperlukan tiket pesawat. Akhirnya mereka berpikir dana ini akhirnya digunakan untuk berpergian ke Jogja yang tidak terlalu jauh. Nah, dana itu meliputi uang transportasi, uang untuk makan, dan juga uang penginapan. Singkatnya, berangkatlah 4 orang ini, ada Ajeng, Meta, Sofi, dan juga Lydia. Waktu itu memang yang bisa nyetir mobil adalah Ajeng dan juga Meta. Nah, jalanan ini dari Semarang ke Jogja itu ditempuh sekitar 4 sampai 5 jam. Tidak terlalu jauh. Jadi mereka berangkat sekitar jam 7 pagi. Begitu sampai di Jogja, mereka tidak langsung menuju ke penginapan. Ada catatan tersendiri teman-teman, bahwa sebelumnya untuk penginapan ini yang mencarikan adalah salah satu pegawai dari ownernya itu, yang kami sebut tadi seorang ibu-ibu yang biasanya bekerja di rumah sepasang suami istri. Jadi ibu inilah yang mencarikan penginapan mereka. Nah, kabar terakhir dari ibu-ibu ini bahwa penginapan mereka ini dipilihkan di dekat sekali dengan Malioboro. Namanya kita sebut saja penginapan Kamboja. Nah, inilah informasi yang mereka kantongi. Jadi ketika mereka sampai di Jogja, mereka tidak langsung menuju ke penginapan.
Mereka jalan-jalan lebih dulu sampai sekitar sore. Setelah mereka ini makan, barulah mereka menuju ke penginapan. Mulailah dicari nama penginapan Kamboja ini. Ternyata begitu sampai di sana, ternyata penginapan Kamboja ini adalah sebuah losmen. Dan begitu dikonfirmasi, nama mereka ini tidak ada di sana. Jadi mereka bukan tamu dan mereka belum mendaftar. Nah, muncullah sebuah pertanyaan. Akhirnya mereka mencoba menghubungi salah satu pegawai dari sepasang suami istri ini. Dia telepon, namanya Bu Mary. Jadi yang waktu itu mempertanyakan adalah Ajeng. Ajeng langsung telepon Bu Mary, ini kok kami sudah sampai di penginapan, tapi kok nama kita tidak ada. Loh, coba tanya lagi, ini sudah benar kok Mbak, sudah dicek nama penginapannya, namanya Kamboja. Nah, ditanya lagi oleh Ajeng dan teman-temannya, ternyata memang mereka ini belum mendaftar dan tidak ada nama mereka. Barulah setelah mereka itu berdiskusi panjang lebar, datang salah satu orang ini dari luar dan mulai bergabung dengan obrolan mereka. Gimana sih Mbak, maksudnya jenengan semua ini mau nginep di Villa Kamboja? Iya, ini sudah dipesankan sama Bu Mary, asisten bos kami. Mungkin Mbak kalian ini nginepnya di Villa Kamboja yang ada di Kaliurang. Kalau ini penginapannya namanya memang sama. Beberapa kali ada tamu itu yang juga nyasar di sini. Coba dicek lagi. Langsunglah dari situ Ajeng telepon lagi Bu Mary. Di situ Ajeng bilang, Bu, itu benar dipastikan lokasinya dekat di Malioboro atau yang ada di Kaliurang. Barulah di situ Bu Mary ini diam. Oh iya Mbak Ajeng, sebentar ya Mbak Ajeng, saya cek dulu. Setelah dicek ternyata memang Bu Mary ini yang keliru. Jadi Bu Mary itu menyewa sebuah villa yang ada di Kaliurang yang namanya memang sama kita sebut, namanya Kamboja. Nah, akhirnya setelah mendapat informasi dari Bu Mary, Ajeng dan teman-teman minta maaf kepada pengurus dari losmen Kamboja ini. Tadi, maaf Pak, kami memang tidak sengaja. Ini yang keliru adalah asisten bos kami. Mohon maaf ya Pak. Akhirnya mereka pun balik mencari lagi Villa Kamboja ini yang ada di Kaliurang. Jadi bareng-bareng mereka ke sana. Mulai di sini mereka itu sudah mulai merasa capek. Waktu itu sudah sekitar jam 6:30 malam. Mereka harus mencari lagi Villa Kamboja. Nah, singkatnya sekitar jam 7:30 malam mereka baru bisa menemukan Villa Kamboja yang ada di Kaliurang. Begitu di sana lokasinya ini sepi dan villa ini sebenarnya tidak terlihat angker. Villanya hampir seperti villa-villa yang lain. Masih terlihat sangat terawat dan ketika mereka sampai di sana penjaganya ini belum ada. Nah, di situ mereka mencoba menghubungi penjaganya. Tidak lama setelah itu datanglah seorang ibu-ibu dan ibu-ibu ini bilang, Mbak, saya ini sudah nunggu dari tadi jam 3 sore. Saya ditelepon Bu Mary, saya disuruh ke sini. Lah, kok mbaknya ini belum datang? Dijelaskan oleh Ajeng, iya Bu, ini tadi keliru, kami ada di Malioboro. Ya sudah, akhirnya sekitar malam pintu villa ini pun dibuka. Villa ini hanya ada 2 kamar. Nah, di situ mereka mulai membagi kamar. Jadi satu kamar pertama ditempati oleh Ajeng dan juga Sophie, dan kamar satunya adalah Meta dan Lydia. Selama perjalanan itu di samping mereka ini sudah sebel karena mereka keliru penginapan. Dalam perjalanan selalu ditelepon oleh tunangannya. Nah, memang Sophie ini punya pacar yang statusnya tunangan waktu itu dan dalam waktu dekat mereka akan menikah. Sebenarnya sebelumnya Sophie ini berangkat ke Jogja. Tunangannya itu tidak setuju karena 3 bulan sebelumnya mereka ini sudah berpergian menuju ke lokasi
wisata juga yang ada di Semarang. Jadi tunangan si Sofi waktu itu sempat melarang Sofi untuk pergi. Jadi selama perjalanan itu Sofi ini sering bertengkar di telepon. Nah, ketika sampai di villa itu Sofi sudah bad mood lebih dulu. Jadi yang mereka ini sampai mereka mencari makan, Sofi berdiam diri di dalam kamar. Dia cuma ingin nitip makan dibawa ke villa. Nah, waktu mereka makan, 3 orang ini mereka membicarakan gimana sih kok bertengkar terus, bikin suasananya tidak nyaman. Nah, akhirnya dalam perbincangan itu si Meta ini bilang, Sofi kayaknya ada sesuatu deh. Di villa itu tadi aku lihat ada sosok nenek-nenek dan satu perempuan yang dua-duanya sosok ini kayak mengincar Sofi. Nah, Meta ngomong seperti itu tentu ada alasan. Meta itu memang dikenal orang yang sangat sensitif dan dia bisa melihat makhluk yang tak kasat mata. Jadi ketika Meta ngomong seperti ini, teman-temannya percaya dengan Meta, tapi Meta juga pesan supaya teman-temannya gak usah takut karena hal ini bisa diantisipasi. Dan Meta sudah bilang ke teman-teman yang lain, nanti ketika balik di villa Meta ini minta waktunya untuk masuk di dalam kamar bersama Sofi. Dan jangan diganggu karena di situ Meta mau melakukan ritual, mau melakukan doa. Singkatnya, setelah mereka dibawakan nasi goreng untuk Sofi, dibawa ke villa, dan pada saat teman-teman yang lain menyiapkan nasi goreng, Meta ini masuk ke dalam kamarnya Sofi dan pintu kamar ini dikunci. Mereka sendiri tidak tahu apa yang dilakukan Meta di dalam kamar. Yang jelas hal itu dilakukan Meta sekitar hampir setengah jam. Setelah itu Meta pun keluar dan di situ Meta bilang ke teman-teman yang lain bahwa Sofi ini kondisinya sudah hampir parah. Karena 2 orang sosok yang dimaksud Meta, sosok nenek-nenek dan juga sosok perempuan ini posisinya ada di dalam kamarnya Sofi. Dan mereka berdua sosok ini sudah terlihat duduk menunggu Sofi. Dan menunggu waktu yang tepat untuk memasuki raganya Sofi. Disitulah Meta menurut pengakuannya dia coba konsultasi dengan 2 sosok makhluk ini supaya mereka tidak mengganggu Sofi. Tapi hal itu setelah dilakukan oleh Meta, 2 sosok ini kayaknya seolah-olah mereka gak mau tahu, mereka akan tetap mengincar Sofi. Setelah mendapat informasi ini, teman-teman yang lain ini akhirnya juga ikut-ikutan panik. Kalau sampai nanti Sofi ini berhasil dirasuki oleh salah satu makhluk yang ada di sini, liburan ini akan menjadi kacau. Nah, Meta menjelaskan lagi, sudah kalian tidak usah khawatir, biar jadi urusanku. Akhirnya mereka tidur seperti biasa dan tidak ada gangguan apapun sampai pagi hari. Pagi harinya Sofi itu terlihat duduk sendirian di ruang tengah. Yang pertama kali melihat Sofi di sana adalah Ajeng. Jadi Ajeng mendekati Sofi, dia tanya, "Sof, kondisi kamu gimana? Sudah enakan tah?" Si Sofi menjawab, "Ini bagian leher belakangku masih sakit, kayak ada yang nindih." Nah, karena Ajeng sudah tahu bahwa Sofi ini diincar oleh 2 sosok makhluk halus, si Ajeng cuma diam. Akhirnya Ajeng bilang, "Kemarin Meta masuk ke kamarmu ngapain?" Terus si Sofi cuma menjawab, "Aku tidak ingat apa-apa. Emangnya Meta masuk ke kamarku?" Bahkan di situ Sofi tidak tahu bahwa Meta sudah masuk dalam kamarnya dan melakukan ritual. Sofi sendiri tidak tahu semalam itu kata si Meta, "Kamu itu diincar oleh 2 sosok makhluk yang tinggal di sini. Yang satu nenek-nenek dan yang satu perempuan." Ketika Sofi mengetahui hal ini, Sofi ini kaget. Kok pantesan dari kemarin itu aku seperti ngelihat ada sosok nenek-nenek duduk
duduk persis di bawah meja makan. Yang satunya lagi adalah sosok perempuan. Sosok perempuan ini dilihat Sophie ketika masuk dalam kamar. Badannya itu tengkuk bagian belakang ini berat dan dia tidak ingat apa-apa. Nah, melihat hal ini, si Ajeng ini kemudian ngomong ke teman-temannya, gimana rencana kita mau jalan-jalan ke keraton. Terus mau lanjut ke pantai. Ini apa kita batalkan dulu? Tapi teman-teman yang lain setuju. Apalagi bilangkan dia tetap tujuan kita liburan. Sudah tidak usah memperdulikan aku. Singkatnya sekitar jam 7 pagi mereka berangkat menuju ke keraton. Begitu sampai di keraton, pas waktu mereka ini sudah mau masuk pintu gerbang keraton, biasanya kalau ada orang yang pakai kacamata atau topi selalu diharapkan untuk melepas oleh abdi dalam keraton. Nah, begitu sampai di sana ada satu abdi dalam ini yang pandangannya matanya ini tertuju ke arah Sophie. Waktu itu Ajeng melihat jelas, jadi seolah-olah seorang abdi ini dalam ini mau mengingatkan Sophie untuk melepas kacamata atau melepas topinya. Padahal waktu itu Sophie ini tidak pakai kacamata maupun tidak pakai topi. Jadi di situ abdi dalam ini sempat ngomong dan akhirnya membatalkan mau manggil Sophie. Akhirnya Sophie ini masuk, tapi pandangan abdi dalam ini masih terus memandang Sophie. Dan begitu Sophie ini melewati pintu gerbang keraton, pintu gerbang masuk ini langsung bilang ke teman-temannya yang lain, aduh perutku sakit, aku ke toilet dulu ya. Jadi tidak jadi masuk, dia langsung balik menuju ke toilet. Nah, otomatis semua teman-teman yang lain ini ikut menunggu Sophie sekitar 10 menit. Kemudian Sophie keluar lagi dari toilet dan dia bilang ke teman-temannya, udah aku tidak ikut masuk deh, ini perutku mules banget, aku khawatir nanti di tengah-tengah aku kebelet lagi, biar aku di sini aja. Loh, kamu serius? Kamu di sini? Biar aku di sini aja, aku tidak kuat. Ya udahlah. Akhirnya Sophie sendirian di sana, teman-teman yang lain masuk ke dalam keraton. Dan karena mereka tahu Sophie menunggu di luar sendirian, mereka mempercepat jalan-jalannya di keraton. Mereka kepikiran betul, dan selama ada di dalam keraton, Meta ini selalu bilang ke teman-temannya bahwa Sophie itu tidak bisa masuk karena ada sosok nenek-nenek dan perempuan ini yang ikut. Jadi dua sosok yang mengikuti Sophie ini energinya kalah dengan energi yang ada di keraton. Jadi seolah-olah ada tabrakan energi yang membuat pada akhirnya Sophie ini tidak bisa masuk ke dalam keraton. Pada akhirnya setelah mereka jalan-jalan sebentar di dalam keraton, mereka keluar dan langsung mencari keberadaan Sophie. Ternyata di situ wajah Sophie ini pucat. Dan dia bilang bahwa dia lemas, padahal mereka ini baru saja sarapan. Nah, melihat kondisi yang seperti itu, mereka sudah tidak bisa diam. Akhirnya mereka lebih mempertimbangkan keselamatan Sophie. Mereka pun terpaksa balik lagi ke villa. Mereka langsung menuju ke Kaliurang. Begitu sampai di sana, Sophie langsung masuk kamar dan dia tertidur. Sedangkan mereka yang lain, Ajeng dan teman-teman ini ngobrol nonton TV. Jadi mereka hanya menghabiskan waktu di dalam liburannya sekitar 2 hari 2 malam. Tiba-tiba Sophie itu manggil namanya Ajeng. Jeng, minta tolong dong, sini. Si Ajeng ini masuk ke kamar. Begitu Ajeng masuk ke kamarnya Sophie, posisi Sophie ini tidur, matanya terpejam. Nah, secara otomatis Ajeng pun membangunkan Sof, kamu tadi manggil aku. Sof ini masih tidur. Nah,
dibangunkan lagi oleh Sofi, "Kamu tadi manggil aku." Barulah di situ Sofi buka mata dengan sangat berat sekali, terus dia berusaha mencerna kata-kata dari Ajeng. "Sof, kamu tadi manggil aku." Baru di situ bilang, "Tidak, aku tadi tidur." Nah, langsung Ajeng ini merinding dan ngelirik ke belakang sekilas. Ajeng ini sempat melihat ada sosok perempuan yang keluar dari kamar Sofi. Tidak jelas apakah sosok ini tua atau muda. Yang jelas ada sekelabatan sosok waktu itu. Setelah si Ajeng ini merinding, terus Ajeng bilang ke Sofi, "Ya sudah, kamu tidur lagi aja, Jeng." Ajeng pun balik ke ruang tengah, dia nonton TV bersama teman-temannya. Nah, si teman-temannya ini tanya, "Si Meta dan Lydia kenapa, Sof?" Manggil Ajeng cuma bilang, "Oh, tidak apa-apa, dia cuma ingin diambilkan air." Tapi tidak jadi. Oh ya, sudah. Mereka nonton TV lagi. Tidak lama berselang 10 menit setelah kejadian itu, giliran Lydia yang dipanggil. Lydia, sini dong." Terus Lydia ini lari. "Kenapa, Sof?" Begitu Lydia masuk dalam kamar, dia melihat Sofi ini posisinya tidur. Dan bahkan Lydia melihat Sofi itu tidur dengan agak mendengkur. Karena Lydia ini penasaran, dibangun, "Kenapa manggil aku?" Begitu buka mata dengan berat, Sofi lagi-lagi coba mencerna kata-kata dari Lydia. "Kenapa, Lydia? Loh, kamu tadi kenapa manggil aku?" "Enggak, aku gak manggil kamu. Aku dari tadi tidur." Nah, di saat yang sama seperti ini, Lydia tiba-tiba merasakan merinding yang luar biasa. Dan di atas Lydia persis dia melihat ada sosok perempuan. Nah, perempuan ini kayak yang di atas atap, tapi dilihat oleh Lydia hanya beberapa detik, jadi kayak sekejap. Kemudian sosok ini menghilang. Disitulah Lydia langsung teriak. Meta dan Ajeng akhirnya menuju ke sana. "Kenapa, Lid? Aku baru lihat sosok perempuan di sini." Nah, Meta yang mempunyai kelebihan, Meta masuk ke dalam kamarnya Ajeng dan Lydia disuruh keluar. "Sudah, kalian keluar dulu." Di sanalah Meta melakukan sesuatu, dan di situ Ajeng melihat Meta itu duduk bersila, kemudian tangannya itu diletakkan di lutut dua-duanya. Dia memejamkan mata dan sambil membaca qomat kamit. Ternyata pada saat Meta melakukan hal itu, terdengar suara gentungan. Dua kayak itu benar-benar dilempar sesuatu. Karena mendengar hal ini yang membuat mereka tidak nyaman, Ajeng dan Lydia itu teriak-teriak kencang. Mereka ketakutan sampai mereka ini keluar dari villa. Mereka melihat di atas itu tidak ada apapun, bahkan suasana di sekitar villa ini sepi. Nah, akhirnya mereka masuk lagi, melihat si Meta masih seperti itu, masih komat kamit seperti itu. Tiba-tiba Ajeng dan Lydia melihat kursi yang ada di meja makan ini terseret dengan sendirinya. Nah, fenomena inilah yang membuat Ajeng dan Lydia yang waktu itu melihat kursi bergerak sendiri, mereka semakin teriak ketakutan. Setelah itu teror ini tidak berhenti. Tiba-tiba ada suara perempuan ketawa dari dalam kamar mandi. Mulailah mereka ini semakin merinding, semakin tegang. Tapi karena Meta terus-terus membaca sesuatu sambil qomat kamit, mereka tetap masih belum bisa cari suasana, masih tegang seperti itu. Barulah sekitar 15 menit kemudian Meta berhenti. Dia keluar dari kamar dan dia bilang, "Siapa tadi yang mendengar ada suara keras di atas genteng?" Tentu Lydia dan Ajeng juga bilang, "Iya, tadi aku mendengar, Meta." "Ya udah, itu biarin. Mereka tandanya sudah mau melawan." Jadi menurut Meta, sosok nenek-nenek ini situasinya dia suka dengan Sofi dan dia mau menjadikan Sofi ini cucunya. Sedangkan sosok perempuan yang lebih muda yang menjaga dia itu menurut Meta
lagi bahwa sosok perempuan ini tidak suka dengan Sophie dan dia berencana untuk mengusir Sophie. Pada akhirnya dua sosok ini terlihat rebutan untuk menguasai Sophie. Inilah yang terjadi pada akhirnya liburan ini terasa tercekam. Jadi malam itu mereka benar-benar tidak bisa tidur karena mereka bareng-bareng masuk ke kamar Sophie dan menjaga keberadaan Sophie supaya tidak terjadi apa-apa dengan Sophie. Sampai sekitar jam dini hari, Sophie bilang ke Meta dan ke Ajeng, sudah kalian tidur dulu, biar aku yang nanti yang jaga. Kalau aku ngantuk, aku bangunin kalian. Disitulah akhirnya Ajeng baru bisa memejamkan mata. Begitupun juga dengan Lydia. Sedangkan Meta dia masih menjaga sendirian. Nah, sekitaran 4:30 subuh, Ajeng dan Lydia ini dibangunkan oleh Meta. Jeng, bangun Jeng. Lid, bangun. Mereka semua melihat ke arah Sophie. Sophie ini duduk, tapi duduknya itu aneh. Jadi duduknya Sophie ini mirip seperti laki-laki. Kalau dalam bahasa Jawa dia ini bongkrong. Jadi kakinya itu diangkat satu dan dia ini, si Sophie ini diam sambil memandang teman-temannya. Nah, pemandangan ini terasa aneh karena Sophie tidak pernah melakukan hal yang seperti ini. Jadi mereka yakin kalau ini benar-benar kesurupan. Nah, disitulah ini memandangi teman-temannya tapi tidak ngomong apapun. Nah, karena Ajeng ini orangnya dia itu sangat care dengan temannya si Sophie, dideketin meskipun Ajeng tahu bahwa Sophie ini kerasukan. Dideketin sama si Ajeng, dirangkul dan Ajeng tanya, "Sof, kamu ini kenapa?" Setelah Ajeng tanya seperti itu, Sophie ini ketawa dan ketawanya itu kencang. Barulah di situ Ajeng pertanyaan ini diganti, "Kamu ini siapa? Kenapa kok kamu masuk ke tubuh temanku?" Akhirnya sosok yang merasuki Sophie ini bilang, "Aku sengaja ngikutin anak ini. Aku ada yang nyuruh." Nah, setelah itu Sophie ini badannya lemes dan dia terkulai di atas tempat tidur. Nah, suasana pun jadi mencekam. Yang seharusnya mereka ini baru pulang keesokan harinya, jadi mereka itu putuskan untuk pulang. Jadi sekitaran jam 7 pagi mereka berkemas-kemas kembali ke Semarang. Dalam perjalanan itu Sophie ini wajahnya masih pucat dan itu pandangannya selalu tertunduk ke arah bawah. Menurut Meta yang dia bisa melihat makhluk yang tak kasat mata, sosok nenek ini dan sosok perempuan yang lebih muda itu duduk di belakang. Jadi dua sosok ini mengikuti perjalanan mereka sampai ke Semarang. Begitu sampai di rumah Ajeng, Meta ini masih bilang bahwa dua sosok ini masih mengikuti mereka. Singkat cerita, pada akhirnya mereka pun menghantarkan Sophie menuju ke rumahnya. Begitu sampai di sana, orang tua Sophie ini sudah merasa ada yang tidak beres dengan Sophie karena wajah Sophie ini pucat dan dia tidak biasanya tidak mengucapkan salam setiap kali Sophie ini pulang ke rumah. Dia selalu mengucapkan salam, tapi hari itu ada yang aneh. Tidak mengucapkan salam dan itu dibaca oleh kedua orang tua Sophie. Adalah sesuatu yang aneh, tidak pernah Sophie mengucapkan salam. Jadi langsung kedua orang tua Sophie ini tanya ke teman-teman, ke Ajeng dan teman-teman ini kenapa Sophie. Akhirnya pun jujur mereka bilang bahwa selama ada di Jogja Sophie ini diikuti oleh dua sosok perempuan itu. Semoga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.